komunikasi, siapa tahu ada remaja yang nggak hadir hari ini, sehingga bisa share. Oke, hari ini saya dapat tugas dari bos saya, Alan Sutanto. Ya, nah, hari ini bos saya itu Alan Sutanto, beliau memberikan tugas kepada Ko Frankie. Ya, tapi sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala, berdoa atau berharap baik ya kepada teman-teman kita, sahabat kita yang ada di dekat sekitar Gunung Semeru. Ya, terakhir barusan ada erupsi ya, sehingga banyak ada yang meninggal, ada yang terkubur dengan pasir atau debu dari vulkanik ya. Karena pengalaman saya waktu di Jogja ya itu nggak menyenangkan ya, debu asapnya itu nggak menyenangkan sekali ya. Jadi semoga kita bisa bantu lewat doa minimal. Yang punya uang boleh berdana, yang punya tenaga boleh ke sana ikut bantu evakuasi. Yang punya waktu silakan berbagi waktunya dengan ya mencari relawan. Pagi ini tugas saya mengantarkan tema ini ya. Ini dari sekali lagi Koko Alan ya. Koko Alan kasih tugas ini. Nah, judulnya Hai Emosi. Hai. Hai emosi, hai, jawabnya gitu ya. Oke, para remaja hari ini sebelum lanjut ke hai emosi, saya juga kalau mau menyapa ini silakan kirim jempolnya kalau yang sedang happy. Kalau yang nggak happy nggak apa-apa ya, kirim jempolnya dibalik aja. Nih, kalau jempol dibalik berarti nggak happy. Mana jempol dibalik ya? Ini kalau jempol begini happy. Nah, bisa ya jempol terbalik ya ada ya. Nah, ini jempol terbalik nih nggak happy. Nggak apa-apa. Yang happy jempolnya ke atas, yang nggak happy jempolnya ke bawah. Boleh dikirim. Saya pengen lihat survei ada berapa orang yang tidak happy dan berapa orang yang happy ya. Oke, ada yang kirim yang lain ya. Bolehlah kirim pizza nih. Sinta kirim pizza. Thank you. Wah, kirim macam-macam ya. Very good. Ya, nah kita akan interaktif karena Koko Alan bilang harus interaktif ya. Jadi nanti Ko Franky tanya tolong mic-nya di on ya. Silakan siapapun boleh jawab. Yang nggak jawab saya doain semoga masuk neraka ya. Gak jahat banget Ko Franky yo. Ya habis gimana ngancamannya susah kalau jarak jauh ini harusnya yang agak menyeramkan gitu ya. Oke, yang menjawab saya doakan semoga ujiannya sukses, yang ujian kemudian yang bekerja segera dapat promosi pekerjaan, yang bergaji semoga gajinya naik, yang punya usaha semoga usahanya lancar ya. Oke, jadi doanya baik semua nih kalau yang ikut respon ya. Karena biasa doa saya manjur ya, minimal untuk saya sendiri. Oke. Oke, sekarang saya mulai. Sekarang kabar sudah saya tanyakan, lumayan sekitar 50 ke atas persen ya. 50% ke atas happy-happy. Waktu saya 30 menit dari sekarang. Ya, ingetin ya, Koko Alan, siapa MC-nya? Delicia. Yang pakai itu Ya, aja. benar, Delicia. Delicia ya. Yang biasanya pakai background. Ini background Ko Franky inisiatif bikin sendiri loh. Wow, lihat tuh, barusan tadi buat. Jadi Ko Alan suruh gabung, saya lagi bikin dulu ini karena bikin injury time biasanya ya. Oke, judulnya Hai Emosi. Kita akan berkenalan dengan emosi, apa itu emosi dan bagaimana emosi. Kita lihat Nah, ini dia. Ya, hari ini tujuan meeting kita, Ko Franky bagi 3, mengenal definisi emosi. Yang kedua, memahami pentingnya emosi. Yang ketiga, mengelola emosi. Singkat, padat, semoga jelas gitu ya. Ada singkat, padat, nggak jelas. Misalnya, ya, singkat ya, padat, tapi nggak jelas. Ngapain cuma jawab ya kok? Ya, singkat, jelas, singkat, padat, ya, tapi jelas itu memang pilihan. Nah, tolong diperhatikan bahwa setiap kami sebagai Daba Duta itu bikin materi itu setengah mati loh ya, nggak mudah. Jadi tolong hargai dengan mendengarkan dengan baik, fokus karena Ko Franky ngomong nggak panjang. Jadi please tidak chatting gitu ya, tidak buka YouTube, tidak mendengarkan yang lain, hanya dengarkan saya saja, please, 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 saya mohon ya, seperti Brahmana Dona ya, Brahmana Dona yang memohon kepada Guru Agung Buddha untuk membagikan apa yang beliau dapat ya. Saya juga mohon tolong fokus ya, dengarkan saja, tidak lama, 30 menit ingetin saya cuma bicara 30 menit, sisanya kita akan tanya jawab ya. Oke, cuman 3 yang saya ingin bagikan hari ini, walaupun 3 tapi semuanya luar biasa. Saya kemas, saya baca dari banyak sumber dan akhirnya dapat hal berikut ini. Oke, silakan jawab. Pernahkah kalian ngalamin hal ini? Foto apa ini? Silakan jawab, siapapun. Buka mic-nya.
Malu Siapa? presentasi di depan kelas. Yes, namamu siapa? Keiko. Keiko. Malu presentasi depan kelas. Betul sekali, Keiko ya? Iya. Oke, good. Keiko di spotlight. Wih, wow. Oke. Keiko, thank you, Keiko. Benar sekali, Keiko. Ini adalah orang yang malu karena presentasi di kelas. Oke. Teman-teman boleh jawab lagi pertanyaan berikutnya. Ya, silakan jawab aja, nggak usah nunggu disuruh. Kira-kira ketika kita malu itu kenapa ya? Nah, kenapa kita malu presentasi di depan kelas? Kenapa ya? Tereng-tereng. Tidak berani. Siapa namamu? Justin. Justin. Kenapa Justin? Tidak berani. Tidak berani. Ye. Kira-kira kalau kita tidak berani, ragu-ragu itu kira-kira apa yang kita pelajarin tuh inget nggak mau presentasi di depan? Ayo jawab. Ingat atau tidak? Enggak, ya. Ketakutan, keraguan ketika maju ke depan, apa yang kita ingat lupa semua. Ya. Oke. Nah, kira-kira ini itu siapa ya? Ya, maksudnya ketakutan, keraguan, khawatir, demam panggung ya. Itu tuh disebut apa? Kira-kira? Namanya apa? Emosi. Yes, karena hari ini kita belajar tentang emosi. Ya. Emosi kita salah satunya adalah ketakutan, keraguan, tidak percaya diri, ya, bingung, ya, terus demam panggung, ya. Dan teman-teman harus paham, dan ternyata emosi itu lebih kuat daripada memori alat otak untuk mengingat. Ya, ingatan kita itu kalah hebat daripada emosi. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian demam panggung, emosi kalian kuat sekali. Apa yang kalian ingat lupa, padahal sudah belajar sebelumnya, sudah hafal sebelumnya. Ya enggak? Betul? Jawab betul atau salah? Betul. Oke, next. Kita lanjut. Dereng. Nah, definisi emosi. Emosi itu apa? Nah, ini kita harus dengerin. Emosi itu ini loh. Nah, ini. Sorry. Ini maksud Ko Franky mau ngejelasin bukan definisi dulu. Ini bagian yang kita pelajari hari ini, definisi, cara kerja, kecerdasan emosi. Ya, kita akan belajar 3 hal ini. Oke, pertama dan manajemennya. Yang pertama, definisi emosi. Oke. Ini apa namanya? Template-nya sudah bagus belum ya? Template-nya menarik enggak menurut kalian? Template PowerPoint-nya. Menarik atau tidak? Boleh jawab pakai kolom chat? Boleh. Simple kok. Oke. Jelas ya? Enak ya? Oke. Simple. Ya. Ini nyarinya setengah mati juga tapi. Oke, pertama definisi emosi. Kita lihat. Yes, ini dia. Emosi itu sikap mental atas respon perasaan yang muncul. Jadi perasaan itu cuma ada 3. Senang, tidak senang, netral. Perasaan tidak senang memunculkan emosinya macam-macam. Takut, gelisah, demam panggung. Perasaan senang memunculkan emosi macam-macam. Senang, semangat, bergairah, mau mencoba. Netral, ya diam aja. Pasif, ya gitu. Jadi emosi itu sikap mental dari perasaan. Ya, perasaan kita paham ya, perasaan senang, tidak senang, atau netral. Oke. Nah, emosi sendiri, teman-teman harus pahami. Kalau kamu sedang marah, jangan bilang, aku lagi emosi nih. Salah, aku lagi marah. Ya, karena emosi itu tidak sama dengan marah. Karena emosi itu tidak sama dengan hal negatif selalu. Karena happy pun itu emosi, tapi yang positif. Paham sampai sini? Jadi emosi ada positif, ada yang negatif. Positif itu happy, excited, tender, dan kalau negatif sad, angry, scare. Ini ada bola namanya lingkaran emosi yang Ko Franky tampilkan. Kelihatan gambarnya, Alan? Ada ya? Gambarnya ya? Oke. So, tahap pertama. Stop dulu. Oke, jawab boleh langsung jawab atau kolom chat. Oke, teman-teman ngerti sekarang? Ya, apakah emosi itu? Boleh dijawab jelas atau tidak? Kalau jelas, kirim di kolom chat. Jelas. Kalau tidak, tidak. Sekarang. Oke.
Emosi itu apa? Jelas nggak arti definisi emosi? Kita tunggu. Ada yang mau jawab langsung atau ketik di kolom chat? Ya, Jennifer Slidego, betul sekali. Di Slidego banyak sekali kita cari ya, Jennifer. Ini belum ada yang jawab nih. Jelas apakah emosi? Oke, Valiano sudah jawab, jelas ya. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, saya minta salah satu menjelaskan apa itu emosi. Siapa aja, silakan. Boleh pakai kolom chat atau langsung jawab. Emosi itu perasaan kita, Bu. Oke, emosi itu sikap dari perasaan kita. Kumaro ya, thank you Kumaro. Betul sekali. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kalau kita marah kita boleh sebut kita lagi emosi? Boleh nggak? Nah, aku lagi emosi nih. Boleh nggak begitu? Boleh. Nggak boleh, tepatnya kata Miko, betul. Kenapa? Karena emosi bukan marah. Emosi itu bisa marah, bisa tidak marah. Jadi kalau lagi marah bilang aja, aku lagi marah. Jangan ngomong aku lagi emosi. Atau kalau mau lengkapnya, biar nggak salah, aku lagi emosi negatif. Oh, kepanjangan ya. Mendingan aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi gembira, aku lagi bingung. Paham? Ya. Jadi kalau lagi marah jangan bilang aku lagi emosi. Sehingga hatiku erosi. Terkikislah semua hal yang indah. Aku rasanya ingin menyendiri, laksana bulan di tengah malam. Waduh, ini jadi puisi. Ya, oke. Jadi emosi itu bukan hal negatif, tapi emosi itu bisa positif, bisa negatif. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini definisi. Yang berikutnya adalah ini tadi, covering udah jelasin. Emosi itu ada pleasant emotion yang menyenangkan atau unpleasant emotion. Maka teman-teman lihat wajahnya teman kita kalau lagi ada emosi, baik itu positif atau tidak positif, kelihatan dari raut wajahnya. Ya, orang yang lagi tidak menyenangkan apa emosinya negatif, biasanya mukanya gitu. Cemberut gitu ya, mulutnya manyun ke depan ya, alisnya bersatu gitu ya. Terus agak nunduk-nunduk kalau jalan, bukan dia bukan cari uang yang jatuh, bukan, memang lagi sedih gitu ya. Tapi kalau orang yang emosinya positif atau sedang menyenangkan gitu ya, wow, bidang dadanya, jalan tuh tegap, berani melihat orang, eye contact gitu ya, berani menatap gitu ya, lalu senyum ya, mulutnya terlihat senyum, air mukanya juga gembira gitu ya. Nah itu pleasant emotion. Oke. Hal salah dalam definisi emosi tadi Ko Franky sudah jelaskan nih. Yang pertama, ya, hal yang salah loh ya, ini yang salah ya. Artinya kalau kita baca ini salah. Emosi itu reaksi negatif saja. Salah ya itu ya. Tidak boleh kita pakai lagi ya bahwa emosi itu sesuatu negatif kok. Salah. Oke. Yang kedua, emosi adalah perasaan. Salah ya. Emosi itu sikap setelah perasaan muncul. Ya, ingat ya. Perasaan muncul dulu baru keluar emosi. Oke? Oke, emosi itu liar, nggak bisa dikendalikan. Salah, ya. Emosi itu bisa dikendalikan, nggak liar dia. Oke, emosi itu perlu ditahan. Kalau nangis, jangan kelihatan nangis, senyum aja. Salah. Kalau gembira, kita harus seperti seorang pertapa. Gembira pun tidak boleh gembira. Salah, ya. Gembira boleh ketawa, hahaha. Tapi jangan lama-lama, masuk angin, ya. Terus, emosi itu sulit dipahami. Salah, emosi itu mudah dipahami. Ya tadi Ko Franky bilang, lihat raut muka aja kalau ngaca pagi-pagi. Lihat mukanya. Kelihatan gembira nggak? Oh, gembira, berarti pleasant emotion. Kelihatan lagi sedih nggak? Oh iya, unpleasant emotion. Gitu ya. Terus, dan lain-lain. Ya. Nah, dari sini hati-hati sekali. 5 hal ini jangan sampai terjadi lagi setelah seminar ini, setelah meeting ini. Ya, bahwa emosi itu bukan negatif, emosi itu bukan perasaan, emosi itu tidak liar tapi bisa dikendalikan, emosi itu tidak harus ditahan, tidak boleh diluapkan, emosi sulit dipahami, tidak juga, emosi itu mudah dipahami. Oke, next, kita next. Nah ini sekarang cara kerja emosi gimana? Nah, kita harus perlu tahu, kenapa perlu tahu cara kerja emosi? Biar kita bisa kendalikan. Persis kalau tahu cara kerja sepeda, kita bisa ngerawat sepeda dengan baik. Gearnya seperti apa, remnya seperti apa, rodanya seperti apa, ya. Begitu juga kita kalau tahu cara kerja emosi, ya. Nah, cara kerja emosi itu begini, sederhananya gini. Nah,
Misal ada objek di luar diri kita. Contohnya ada cecak. Ada cecak. Ya, ada cecak. Itu tokek ya. Kalau cecak. Cecak ya. Lalu mata, ini indera salah satunya mata. Mata lihat cecak. Oke, mata melihat objeknya cecak. Nah, tapi punya pengalaman takut. Ya, ada ingatan bahwa lihat cecak tuh jijik, geli. Karena pernah keinjek terus keluar ususnya, black gitu ya. Setiap lihat cecak rasanya takut. Perasaannya muncul, perasaan tidak menyenangkan. Memorinya juga memori nggak menyenangkan. Jadi perasaannya perasaan tidak menyenangkan. Ya, nah perasaan tidak menyenangkan muncul. Karena apa? Kenangannya itu nggak enak. Sehingga apa? Muncul emosi takut kalau lihat cecak. Nah, ada yang takut lihat cecak? Nanti covering kita rapi. Cuma butuh 10 menit. Tambah takut. Oh enggak, takutnya hilang. Ya. Nah, ini cara kerja emosi kita. Semua dimulai dari objek di luar, ditangkap oleh indera. Indera itu ada 6 di Buddhis. Mata, telinga, hidung, rasa adalah mulut, kulit, dan yang paling penting adalah pikiran. Itu indera juga. Ya. Lalu tangkap indera itu akan memanggil memori yang ada. Ya kalau memori kita ini banyak memori kelam, di masa kecil tuh sering disiksa, masa kecil sering dicueki orang tua, masa kecil susah sekali segala macam. Biasanya itu bersekutu dengan hal-hal negatif sehingga lihat sesuatu menjadi negatif. Cecak itu jadi sebuah mungkin ketakutan, kegelian dan segala macam. Nah, perasaan itu muncul ya. Karena ingatan muncul perasaan. Perasaan apa? Ya tadi tidak menyenangkan ini cecak, lihat cecak. Muncul berikutnya adalah emosi. Oke. Jadi kalau mau potong ya, kalau mau perbaiki emosi kita, terutama negatif, ya kita harus potong di mana? Ya bisa di perasaan, bisa memorinya diperbaiki. Memori pengalaman kita perbaiki. Nah, ini cara kita melihat kerja emosi sehingga kalau kita mau ngelola emosi kita gampang, perasaannya dilihat. Oh, perasaannya lagi nggak enak nih. Oke, kenapa ingatannya? Nah, ingatannya diubah. Ingatannya kemarin, oh cecak itu kemarin kan cuma kejadian nggak sengaja nginjak cecak. Nggak setiap kali kita kan lihat cecak, kita injak nggak setiap kali. Oh iya ya, cuma waktu itu. Ya, aku terima. Berarti setiap lihat cecak tidak sama pengalamannya dengan dulu. Oh iya, sudah. Perasaannya berubah. Sehingga emosi juga berubah. Oke? Nah, jadi cara kerja kita mengendalikan emosi lewat mengubah atau memberi pemahaman kepada ingatan kita supaya ingatan kita lebih lebih sesuai dengan kenyataan. Hari ini tidak sama dengan kemarin. Kemarin tidak sama dengan hari ini. Hari ini juga tidak sama dengan yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini cara kerja emosi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang cara kerja emosi. Paham? Oke, kalau paham jawab pertanyaan Ko Franky. Ya. Apakah emosi muncul begitu saja tiba-tiba tanpa sebab? Jawabannya iya, tanpa sebab atau tidak, harus ada sebab. Ya. Apakah emosi itu muncul tanpa sebab? Jawabannya silakan iya, tanpa sebab atau ada sebab. Nah, tidak ada sebab atau ada sebab. Oke, makasih Keiko sudah jawab. Salina, Sinta, yes. Meiko juga sudah jawab. Makasih. Ada sebab ya. Ada lagi? Ya, yang lain juga aktif. Kumaro, makasih Kumaro, ya. Oke, good. Nah, betul sekali teman-teman. Kalau di ajaran kita ini Guru Agung Buddha tidak pernah semua bagian ajarannya selalu menjelaskan sebab di belakangnya. Ya, tidak ada yang tiba-tiba boom. Begitulah adanya. Kau jadi kodok. Mau ya enggak, mesti ada sebab sebelumnya, ya. Maka kita kalau belajar behind the secret of magician gitu kan, di balik seorang pesulap itu ada trik-triknya kan. Ketika kita lihat triknya, Allah cuma ngono toh. Lah mbok ya nek aku ngertos ngono ya wis ngerti. Ini bukan magic, namanya ini teknik kecepatan tangan. Nah, enggak tahu. Ya, begitu juga ajaran Buddha. Tidak ada yang namanya instan. Ya, tidak ada yang simsalabim, ya, langsung berubah begitu aja. Tidak ada. Semuanya ada reason, ada sebab di belakangnya. Oke. Sekarang kita langkah ke berikutnya.
bab berikutnya, teret-tereng. Ya, apa ini? Oke, kecerdasan emosi, emotional intelligence. Teman-teman kalau mau cari referensi emotional intelligence, kalau cari di Google, mesti ketemu namanya Bapak Dr. Daniel Goleman. Goleman kalau nggak salah gitu. Kalau ejaannya salah, maafin ya. Nah, Bapak Daniel Goleman ini salah satu tokoh penulis buku kecerdasan emosi. Pak Franky punya bukunya, tapi udah hilang, entah mana. Nah, ternyata beliau ini murid atau belajar dengan Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama ya, seorang guru Buddhis spiritual yang luar biasa di Tibet. Dan artinya Buddhis itu luar biasa menjelaskan tentang emosi. Oke. Nah, kecerdasan emosi dalam Buddhis ya, kita diajarin ya, Buddha mengajari kita untuk sayangi diri. Nah, siapa yang sudah sayang dirinya? Boleh kirim jempol. Ya, ternyata belum kirim, berarti belum sayang. Oke, kok ini juga kirim jempol. Caranya nih, kirim jempol, kirim jempol. Nah, ini dalam posisi kirim screen ya. Oh, di sini. Pokoknya kirim jempol dulu Susah kalau lagi share screen. Oke. Oke, sayangi diri itu penting, teman-teman, ya. Caranya sayangi diri gimana? Setiap hari munculkan niat baik untuk diri kita. I love myself. Egois kok katanya egois. No, 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 no. Egois itu perlu ya untuk beberapa momen kehidupan kita itu perlu. Nantilah pada waktunya kita melepas. Tapi kita remaja ini perlu egois dulu. Egois itu apa maksudnya? Munculkan niat baik untuk diri kita. Lihat potongan rambut kita pilih yang rapi gitu ya. Apa yang punya rambut panjang, wanita, perempuan, ya perempuan punya rambut panjang, disisir rapi. Jangan sampai keramas setahun sekali pas lebaran gitu ya. Waduh, kutunya banyak dipiara, ternyata dia jual benih kutu. Nggak apa-apa, itu berarti dia pengusaha kutu, nggak masalah. Ya, tapi munculkan niat baik untuk diri kita. Pilih baju itu jangan asal gitu loh. Asal pakai, asal dapet. Nggak harus mahal, nggak harus punya brand, tapi yang rapi gitu ya, bersih ya. Terus kalau mandi ya yang juga bersih, jangan asal ya. Kadang mandinya kayak bulan katanya, kayak per bulanan. Maksudnya gimana? Kalau bulan penuh purnama dia bersih semua. Kalau bulan setengah separuh kiri bersih, separuh kanan enggak. Kalau bulan sabit ya itu jadi 30% wajahnya dibersihkan, sisanya pokoknya enggak. Apalagi kalau belajar online ya, bangun pagi langsung melek, jurusnya pakai jurus 2 jari. Kasih air, terus kucek-kucek matanya. Itu jurus 2 jari kalau bangun siang ya. Zaman sekolah online itu biasanya gitu toh. Kita selalu jadi manusia yang disiplin katanya. Kenapa kalian enggak mandi? Oh, enggak masalah. Siapa yang tahu saya mandi? Di Zoom tidak ada yang bisa jelaskan saya mandi atau tidak. Yang jelas saya sudah kelihatan segar. Ya kan? Oke, tapi munculkan niat baik. Apapun yang kalian lakukan, munculkan niat baik untuk diri kalian. Yang kedua, terima diri kalian. Ya, walaupun kita gendut, kurus, hitam, putih, sipit, jobol, alis ada, nggak ada alis, rambut botak, segala macam, terima diri Anda. Karena itulah produk kita. Produk dari mana? Karena masa lampau kita nggak bisa tolak. Aduh, kok aku mau operasi? Kalau ada duit ya monggo. Tapi ingat ya, dampak operasinya setelah pasca operasi ada dampaknya loh, siap ya. Oh siap. Ya sudah lakukan, tidak masalah. Ya. Kalau enggak gimana ya terima. Kayak Ko Franky disarani pakai kawat gitu ya, giginya wis elek ini loh. Enggak apa-apa lah, saya bilang janganlah. Sayang duitnya ya. Terus ya biarlah ada cita rasanya. Ya, Ko Franky gigi nongol misalnya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Toh syukur udah laku nih, ya dapat istri gitu ya, dapat anak wis kayak gini aja laku gitu ya. Gimana kalau giginya enggak dikawati? Wah, mesti belum tentu laku kan gitu. Kan gitu. Terima diri apa adanya, kasihi diri kita. Kasih diri itu gimana? Jangan siksa mata Anda lihat YouTube, lihat Zoom, lihat apa monitor, terus kalian nggak kasihani. Kalian cuma punya nafsu, pengen lihat, terus kasihan mata ini, istirahat, biar jauh-jauh lihat tanaman, ya lihat jalan, siapa tahu ada duit jatuh ya lumayan dikumpulin. Bisa juga gitu. Ya, kasihani diri ini. Tubuh kalau capek istirahat, ya. Kalau makan sudah banyak olahraga, jangan lupa olahraga olah batin itu penting, kasihani diri, ya.
Berikutnya beri waktu. Nah, me time ya, jangan sampai kita tuh sibuk terlalu banyak lupa me time-nya. Me time kita apa? Ya pengembangan diri, baca buku, senang dengan hobi ya. Hobi kalian apa? Kalau hobinya tidur ya sudah, tidur lanjutkan, tapi jangan terus-terusan ya. Sesuaikan waktu ya, beri waktu untuk Anda. Karena Anda harus bersama diri Anda, gitu ya. Nah, lalu jangan lupa setelah sayangi diri, maka kita pelan-pelan melepas ego kita dengan sayangi mereka. Mereka siapa? Orang yang di dekat dengan kita. Pedulilah dengan mereka, lihat papa, lihat mama, lihat adik, lihat cece, lihat koko, ya. Lihat mereka perlu bantuan enggak? Peduli, tanya, jangan cuman kayaknya susah dalam hati aja. Susah kayaknya. Ada bubble-nya di sini di kepalanya, kayak komik gitu ya. Wah, lagi susah dia. Tanda tanya, tanda seru, titik tanda seru gitu kan. Bingung maksudnya. Ya tanya. Kamu lagi susah, Dek. Bisa cece bantu, koko bantu. Atau bisa nggak koko bikin lebih susah, misalnya gitu kan. Peduli gitu ya. Jangan lupa peduli. Mau tahu jangan bertanya, jangan sampai cuek. Sekarang Semeru nih misalnya, anak-anak muda, Semeru gimana nih? Aduh kok takut juga kena debu segala macam. Kita bisa apa ya? Oke, aku kumpulin uang kecil, uang aku aja. Kudanai, boleh. Aku kirim baju-baju yang layak pakai deh, karena di sana bajunya sudah kena debu semua loh, rusak. Ayo kumpulin. Nah, misal Alan nih Patria, kumpulin, dapat banyak, kirim. Nah, seperti itu. Mau tahu? Ikut happy. Kalau teman sedang sukses, selamatin. Selamat dong. Wah, hebat kamu sukses. Kapan makan-makannya kan gitu, seringnya gitu kan. Wah, umurnya 17, kapan nih sweet 17-nya nih? Oh, aku sudah 18. Boleh kok mundur, yang penting sweet 17 gitu ya. Nah, boleh. Ikut happy ya. Dan berikutnya mau terima kondisi. Ya, kondisi apapun di luar kita. Ya, kadang-kadang mama papa berantem, mama papa sama orang tuanya atau mertuanya berantem, ya sudahlah, terima aja lah, itu urusan orang dewasa. Yang penting kita tetap bisa dapat suplai dana kan, bisa sekolah, bisa jajan, bisa apa, itu urusan orang tua, diuruslah. Kalau bisa ngomong diomongin, kalau kayak sudahlah gitu ya. Kondisi rumah kita nggak bisa ubah, kondisi di luar juga kita nggak bisa ubah. Tugas kita apa? Terima aja lah ya, seperti itu. Nah, ini adalah kecerdasan emosi yang bisa kita kelola dari hari ke hari, momen ke momen, supaya kita menjadi pribadi yang happy selalu. Oke, ini kecerdasan emosi. Nah, kalau dalam ajaran Buddha kita mengenal catur paramita, ada meta, karuna, mudita, upeka. Nah, ini semua yang Ko Franky tulis dalam bahasa lain itu adalah itu. Meta, karuna, mudita, upeka. Ya. Meta itu niat baik, karuna itu belas kasihan, mudita itu ikut simpati, ikut bahagia, dan UPK itu mau terima segalanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kecerdasan emosi. Anyone have a question? Please ask me. No one? Iya kok. Oke, jelas? Kalau jelas kirim jempol atau jawab di kolom chat. Yes, jelas. Kalau tidak, jawab tidak. Oke. Thank you. Oke, makasih. Nah, yes, tinggal beberapa menit lagi saya sudah akan selesai. Ini tinggal sesi berikutnya adalah yang keempat, manajemen emosi. How to manage our emotion. Oke, ini dia. Ya, sekali lagi, muncul emosi, akui. Oh, emosi, ada perasaan tidak senang. Emosiku ini sedang khawatir karena perasaanku nggak senang. Akui aja. Oh iya, ada perasaan nggak senang, ada emosinya, perasaannya nggak senang, emosinya khawatir, gelisah, takut. Akui. Tidak apa-apa diakui, jangan langsung jangan langsung merespon. Ya, ketahui dulu, akui dulu. Oke, itu tahap pertama. Tahap kedua, pahami kenapa ya perasaan ini muncul. Emosi ini aku tahu khawatir. Kalau khawatir ini perasaannya pasti nggak senang. Perasaan nggak senang ini kira-kira kenapa ya? Apa semalam kebanyakan makan cabai ya? Karena makanan juga bisa mempengaruhi perasaan teman-teman. Ya, kalau banyak makan gula, biasanya kita terlalu agresif. Kalau terlalu banyak makan yang buat kita berkeringat, ya pedas segala macam, biasanya bikin kita gelisah. Ya, maka pahami
Kenapa ya? Oh, aku tahu. Aku belum dibalas WA oleh si Yayang. Wes. Aku tanya dia nggak pernah jawab. Aku tanyanya, sudah makan belum? Pertanyaanku mungkin terlalu biasa ya. Harusnya, kamu tahu nggak, apa yang kamu makan itu mesti nasi. Kan enak kalau rasanya, pertanyaannya beda. Tapi maksudnya sama. Makan belum kan gitu. Kamu mesti makan nasi. Kok kamu tahu yang? Wah, dikira kita dikira sangat perhatian gitu ya. Padahal kita tahu makanan pokok orang Indonesia itu nasi kan gitu. Ya, itu cuma cara lain aja. Oh, mungkin gara-gara nggak dijawab WA aku, atau mungkin aku, oh iya besok ujian fisika, aku belum siap, jadi khawatir. Oh iya iya iya, itu pahami ya. Jadi merenung, dipahami ya, setelah kita akui perasaan kita, emosi yang muncul, kemudian pahami apa itu sebabnya. Nah, berikutnya arahkan. Ya sudah, kalau aku khawatir ujian, ya sudah, aku harus siapin materinya. Aku tanya temanku yang pintar, aku tanya Google, aku lihat-lihat YouTube pelajaran yang aku nggak bisa. Oh, tentang energi potensial, energi kinetik. Oh, EPEK. Oke, rumusnya energi kinetik setengah massa kali kecepatan kuadrat. Kalau nggak salah, setengah massa kali kecepatan kuadrat. Betul ya? Karena saya juga pernah sekolah lama, saya sekolah 12 tahun, teman-teman. Sama nggak kayak kalian? Ya sama ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun kita sekolah ya. Oke, itu ditambah 6 tahun, saya 4 tahun, S1, 2 tahun, S2. Jadi saya total sekolah 18 tahun, kelamaan di sekolah ya. Jadi apa-apa ingat gitu ya. Nah, arahkan. Aduh, dia nggak jawab chatku. Ya sudahlah, mungkin dia lagi tidur. Doain aja semoga dia sehat-sehat saja. Atau aku telepon lah, aku pastiin. Siapa tahu chargernya atau HP-nya ternyata baterainya habis, atau internetnya dia sering kali nggak bayar, jadi koneksinya terputus. Oh iya ya, aku memahaminya. Nah itu, akui, pahami, arahkan. Ya ini manajemen emosi gitu. Ingat, jangan langsung respon. Lagi gelisah langsung ketemu orang bikin marah, kesel, akhirnya apa? Prank gitu ya. Jangan. Ya, khususnya kalau emosi negatif ini hati-hati sekali. Jangan langsung respon. Bahaya, ya. Kata Roma Irama, bahaya, kan gitu, ya. Bahaya sekali. So, hati-hati sekali kalau emosi itu negatif. Ya, kalau emosi positif itu agak agak mendingan lah ya kalau langsung respon. Karena biasanya kalau emosi positif responnya kalau lagi senang, mau nggak aku traktir kan gitu toh. Coba emosi negatif yang muncul. Kok lu mukanya pucat gitu? Lu jangan tanya gua ya. Sekali lagi lu tanya, gua jitak lu. Wah kan gitu, karena lagi negatif. Coba kalau lagi senang, kayaknya kamu senang banget. Iya dong. Mau nggak makan bareng aku? Ayo bareng. Tapi kamu yang bayar ya. Kurang ajar, kamu yang senang kok suruh aku yang bayar. Nah, biasanya gitu kan. Emosi positif itu lebih gampang untuk kita langsung respon. Tapi kalau emosi negatif, sekali lagi pelan-pelan. Akui dulu, pahami dulu, lalu arah. Sehingga kita bisa cerdas emosi, bisa memahami emosi kita, dan pada akhirnya kita menjadi rajanya emosi kita sendiri. Itu penting. Master of our life, ya, our own life. Nah, seperti inilah remaja yang sedang gembira, ya. Oke, terus apa nih? Oh ini sumber bacaan Ko Franky. Siapa nih? Oh ini. Oke, sebelum pertanyaan, yuk kita dengarkan musik ini. Boleh tutup mata, jangan tutup telinga karena harus dengerin ya. Tutup mata boleh. Oke, boleh tutup mata, renungkan, nikmati musik yang akan saya share ini. Semoga cocok dengan kamu punya genre ya. Oke, Osan. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga
Iya. Nah, doa mantra ini bagus sekali untuk mencerdaskan emosi kita karena kalimatnya membuat semua bahagia termasuk kita. Ya, kalau kita mengharapkan kita dan orang banyak bahagia, emosi kita akan cenderung bahagia dan positif. Oke? Nah, oke, ini dari saya cukup. Silakan saya kembalikan ke MZ kondang kita, Delisia Kristalin. Oh. Namo Dana, Ko Frankie. Wah, bagus sekali nih teman-teman atas sharing yang disampaikan. Maka dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Aku aja aku. Yes, monggo. Nah, eh, apa ya Bu? Maksudnya kan kayak anak remaja ini kan emosinya tuh kayak kurang stabil ya. Biasanya emosi kurang stabil dari remaja ini adalah kayak menentukan apa yang ingin mereka jalani gitu loh. Maksudnya kayak kita kayak kami ya dari kakak pembimbing kayak misalnya memberikan apa ya hal-hal yang mungkin lebih positif untuk mereka, tapi kayak mereka merasa itu kayak nggak penting, jadi kayak merasa emosinya kayak aduh nggak penting itu, nggak usah lah. Tapi habis setelah dia kayak merenung, oh iya benar juga ya, kayaknya penting juga gitu loh. Nah, kayak cara kita tahu itu dia lagi apa ya, maksudnya kayak emosi untuk cara penyampaiannya juga gimana ya, supaya biar apa anak-anak itu eh, dalam menerimanya tidak menggunakan emosi yang ya akhirnya jadi ya menyesal akhirnya. Oke, makasih Alan. Pertanyaannya nih bagus sekali ya, karena memang aplikasi atau sehari-hari kita mengalami hal seperti ini, gitu ya. Nah, pengalaman saya sebagai kepala sekolah dan juga guru di SMP SMA di mana usia anaknya itu sudah remaja, betul ya, sudah akil balik atau pertumbuhan sekunder. Biasanya remaja itu biasanya ya, tidak semua, biasanya remaja itu kehilangan arah ya. Maka gurunya waktu itu adalah temannya adalah gurunya. Kalau SD gurunya adalah ya gurunya adalah guru kalau SD. Kalau TK gurunya adalah mama papanya ya, karena anak TK lebih takut dengan mama papanya biasanya gitu. Kalau SD dia lebih takut sama gurunya. Tapi SMP SMA mereka lebih apa namanya? Lebih respect kepada temannya. Maka kalau pendekatan ke remaja pertama harus pakai cara ya tadi, bahwa ini adalah pertemanan. Seperti cara Ko Franky mengajar hari ini kan sangat informal, sangat tidak perlu harus apa istilahnya terlalu birokrasi atau terlalu kaku gitu ya, enggak. Itu salah satu cara. Kedua, kalau remaja itu harus diarahkan. Dia cenderung tidak bisa kita minta pilihan. Kenapa? Dia lagi bingung, ya. Maka caranya ya tanda petik harus dipaksa. Ya, pengalaman saya jadi kepala sekolah ya saya paksa. Pokoknya setiap semester harus ada penelitian. Aduh, gerutu mereka. Nah, ini gimana? Ini gimana? Nanti diajarin. Nah, diajarin gimana? Ini PR-nya ya. Nanti dijelaskan. Kalau nggak mau, nilainya berkurang. Nah, atau tidak dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai, berarti ya sudah siap tidak naik kelas. Nah, yang kedua itu caranya begitu. Dibuat kesannya dipaksa, dianjurkan, sehingga nanti dalam perjalanan mereka merasakan kenikmatannya. Awalnya seperti dipaksa gitu ya, tapi setelah berjalan bersama program kita, dia lihat, oh alah, ternyata nyenengke ya, tidak apa-apa. Itu yang kedua ya. Cara yang ketiga ya, cara yang ketiga untuk remaja adalah buat kegiatan itu karena usulan mereka, artinya bikin mereka untuk terlibat dalam acara tersebut. Apakah kepanitiaannya, apakah sebagai ide kreatornya, atau apapun. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan itu. Sehingga kalau ada partisipasinya, biasanya mereka, this is my own event, gitu kan. Ini kerjaan kegiatanku, so aku harus make sure it will be success with us, gitu loh. Jadi dia akan make sure seperti itu. Nah, keterlibatan yang ketiga tadi, ya kan. Nah, yang keempat, lobby orang tuanya, ya. Kalau susah semua orang tuanya, Om, susu, Tante, AI, ini acaranya bagus loh, ya. Pohon didukung untuk ikut. Nek enggak gimana? Potong aja uang jajannya, HP-nya ditarik, internet dimatiin, gitu. Itu yang terakhir ini ya. Ini yang terakhir jurus yang paling sakti nih, ya. Biasanya remaja akan gerutu, akhirnya terpaksa ikut. Sudah ikut dia senang. Oh, ternyata
acara Patria itu menarik loh. Aku kemarin terpaksa, ada apa-apa. Ya, kesan pertama begitu terpaksa. Berikutnya terserah kegiatannya kan gitu. Gitu Alan. Kok berarti kalau misalnya apa ya, kita kan nggak tahu ya Bu, dari misalnya mungkin dari pembimbing atau mungkin dari temannya ya, kan kita nggak tahu kalau misalnya pembicaraan kita ini menyampaikan kalau itu kesannya memaksa kan, padahal kan kesannya kan ingin mendorong, ayo kita melakukan perbuatan yang positif atau gimana gitu loh. Ya. Nah, maksudnya apa ya? Mungkin ya itu mungkin karena cara penyampaiannya Mbak Tiko ya, yang harus di apa ya, kata-kata yang harus dirangkai gimana dari kata-kata apa ya namanya, memaksa akhirnya menjadi mengajak gitu. Ya, paham. Jadi ada kalanya tadi ya, apa yang kita sampaikan ditangkap lain oleh remaja, betul ya? Ditangkap lain oleh teman-teman remaja dengan cenderungnya negatif gitu ya. Nggak masalah sih, cuman maksud saya gini, saya juga waktu SMP SMA pasif saya kewihara. Susah mau disuruh apapun, mau dikasih bonus, dikasih apa juga saya nggak kewihara. Ya memang musimnya begitu. Tetapi apa namanya? Ya saya kewihara itu karena waktu itu saya jadi wakil ketua, terus bikin event. Ya itu saya bilang kalau itu saya berpartisipasi, jadi tanggung jawab, saya akhirnya ikut. Nah lalu akhirnya saya bikin acara tuh semua apa peserta adalah panitia gitu saya buat. Jadi seksi acaranya ada 5 misalnya, dibuat banyak biar semuanya jadi apa, panitia. Akhirnya ditanya, kamu panitia? Iya kamu panitia. Loh semua peserta adalah panitia kok. Supaya apa? Nah ini acara kita, dari kamu untuk saya, dari saya untuk kita, dari kita untuk kita oleh kita. Nah gitu akhirnya begitu. Nah dulu nggak ada orang dewasa yang maksa, tapi yang maksa adalah remaja sendiri. Nah kalau yang maksa adalah sepantaran, biasanya kita gengsi. Kalau kamu nih nggak ikut nih, aku lah ikut loh, aku loh. Oh gitu aja kamu nggak ikut gimana? Tapi kalau yang ngomong adalah kayak, maksudnya misalnya orang yang sudah tua, itu orang remaja akan lebih cuek. Alah, kamu kan nggak seumur dengan saya, nggak segenre istilahnya. Ngapain? Nah gitu. Karena gitu. Kan pengalaman saya dulu juga remaja mengalami seperti kalian. Jadi kalau misalnya ngomong sama sepantaran, berarti kayak misalnya gengsi gitu kan. Padahal dalam hati, nggak pengen ini, ikut males gitu. Gara-gara temannya mengajak jadinya, ya udahlah gitu. Betul. Ya, lalu penting sekali kita cari pentolannya. Di antara grup ini pentolan siapa nih? Misalnya Kumaro pentolannya di mana? Meiko pentolannya di mana? Delicia pentolan di mana? Nah, itu pentolan itu kita kumpulin dia. Ya samalah, sama kayak orang dewasa, prinsipnya sama. Pentolan tuh diajak berunding, lalu pentolan itu yang bertugas untuk ngumpulin anggota kelompoknya dia kan gitu. Nah, kita memang harus cerdik-cerdik dengan remaja ini. Karena kasihan mereka tuh dalam posisi labil. Saya tahu perkembangan sekunder itu buat kita labil, bingung ya. Kenapa bingung? Ya karena hormonal memang lagi bingung. Tiba-tiba ada jerawat, ada bulu ketiak, rambut ketiak, itu kan bingung dia. Kok ada bulu ketiak nih? Bulu. Bukan ayam kita ya, nggak boleh bulu ya, itu ayam ya. Rambut ya, ada rambut di bawah di atas mulut ya, segala macam itu, jadi dia bingung. Apa ini gitu ya? Dia nggak nyaman dengan tubuhnya. Ya, kalau orang nggak nyaman dengan tubuhnya, pasti ada kemungkinan besar batinnya juga agak ini tergoyang gitu loh. Nah maka sekali lagi ya kita perlu banyak pakai strategi. Jangan pakai the only way gitu ya. Harus many ways untuk pendekatan kepada remaja. Kalau dia suka jalan-jalan, ada grup jalan-jalan. Nanti yang ramai jalan-jalan. Kalau ada remaja yang serius, ada grup meditasi gitu. Begitu. Maka bikin acara, saya dulu ingat remaja bikin acara supaya semua senang, ada jalan-jalannya, ada nginepnya, ada meditasinya, ada babaran damanya, ada diskusinya, ada gamesnya, semua semua genrenya si remaja itu masuk semua satu paket. Jadi yang senang belajar ada loh, nanti ada diskusi dhamma loh, aku ikut. Yang senang nginep-nginep jalan-jalan ada loh, nanti nginep loh, aku ikut. Yang senang hura-hura, ada gamesnya loh, aku ikut. Jadi semuanya terkumpul di situ, semua aspek. Nah itu. Jadi jangan bikin acara serius semua. Hari ini kita akan belajar Ameda, Atasila meditasi dan diskusi dhamma. Aduh, Amsyong, aku orangnya nggak suka gitu, nggak pergi dia. Yang pergi orang serius semua, kacamata tebal gitu ya, rambutnya klimis gitu ya. Kalau mandang segini serius, itu yang datang semua remaja-remaja yang serius semua tuh. Nah gitu. Remaja yang agak kucel-kucelan, nggak mau ikut.
Aku juru kamera aja. Kayak gitu. Gitu, Alan. Oke, oke. Terima kasih kok udah Yes, penjelasan. yes, yes, yes. Mungkin yang lain mungkin ada yang mau tanya. Miko mau tanya, Kumaro yang nyalain kamera saya sebut namanya. Cinta, Delicia. Nah, ini juga. Cecer ini supaya saya lebih mudah. Cecer Aku ini, mau ya, tanya ya, boleh? boleh. Kok bagaimana cara kita membedakan? Kalau kan tadi kan kamu bilang emosi maksudnya diarahkan ya. Terus bagaimana cara kita membedakan kita itu lagi mengarahkan sama menahan gitu loh kan ada orang bilang kita enggak boleh menahan perasaannya kita gitu. Terus ya kalau latihan jadi bingung sih ini aku lagi mengarahkan atau lagi menahan ya. Oke. Terus biasanya nanti ujung-ujungnya nih kalau tidak dengan kesadaran kadang kita sampai kayak takut akhirnya kita kayak bilang wah aku kalau aku berarti enggak boleh marah nih gitu loh maksudnya dengan pemikiran seperti itu muncul atau enggak dulu aku ingat waktu aku kecil kalau lagi ketawa-ketawa kan mama selalu bilang nah jangan ketawa nanti menangis loh kayak gitu jadi berpikir lagi berarti aku enggak boleh ketawa dong gitu kayak gitu sih kok bagaimana ya caranya. Oke. Thank you kok. Bagus. Dari ini aplikatif pertanyaannya kontekstual istilahnya ya. Betul. Kadang-kadang antara melatih dengan menahani ada kayak terpisah selembar rambut gitu ya. Jadi bingung ini menahan atau melatih gitu ya. Nah, cirinya kita berlatih itu sederhananya adalah kita tahu dia datang. Nah, itu cirinya. Oh, lagi marah ini. Nah, kita tahu dulu. Ya, jangan langsung aduh, marah. Tahan. Maksudnya gini. Langsung misalnya gini, ketika ada sekarang kan Cherry ini lagi naik kendaraan nih kan, betul ya? Lagi di kendaraan, tiba-tiba ada yang nyalip, mungkin ada yang nyenggol gitu kan. Terus perasaan muncul adalah perasaan tidak menyenangkan, emosinya kesel gitu kan. Tapi Cherry ini itu langsung respon, kurang ajar lu ya. Ya, awas ya, ku doain semoga sampai tujuan dengan selamat. Misalnya gitu kan, doanya hebat karena Buddhis gitu. Nah, kalau sudah begitu, itu namanya keluar, ya sudah keluar itu berarti artinya kita langsung respon, ya. Tapi ketika perasaan muncul dan emosi marah itu sudah terasa di sensasi tubuh, nah ini sensasi tubuh. Oh, deg-degan aku nih, kan biasa gitu. Oh, kulit mulai memanas nih. Nah, itu namanya latihan. Dia munculnya baru di sensasi tubuh. Tapi kalau menahan, ya kita tidak sadar itu, terus tiba-tiba kita diam aja, kita tidak sadari sensasi itu, ya tiba-tiba langsung kita putuskan tidak mau reaksi. Ya, aduh, tidak boleh marah, tidak boleh, bukan gitu. Muncullah marah, tapi tidak lakukan tindakan. Marah boleh muncul dalam sensasi tubuh kita, tapi tidak jadi tindakan ke orang lain. Tindakan itu cukup di diri saya dulu, yaitu saya menjadi keringat dingin, mungkin jantung berdebar-debar, betul ya. Biarkan itu muncul di dalam diri saya, tapi tidak saya tularkan ke orang lain. Nah ini ya, tidak tularkan ke orang lain itu sudah namanya berlatih. Ya, tapi kalau nggak mau munculkan sensasi tubuh, tidak mau diperhatikan sensasi tubuhnya, tidak diperhatikan, itu namanya menahan. Cuek aja lah, ini biasa aja kok. Padahal enggak, ini enggak biasa. Nah, itu namanya menahan, pura-pura, manipulatif namanya. Nah, itu cari ini. Paham ya? Oke, thank you. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketawa nih, ya dulu mama kita, saya juga sebagai orang tua kalau ada anak nangis, kayak gitu aja nangis. Nah, ternyata salah. Iya betul. Iya kan, anak-anak kayak gitu aja nangis. Kamu tuh laki-laki kok nangis? Itu salah ternyata. Jadi kita kalau anak kita nangis, ya sudah. Gimana rasanya nangis? Nah, itu cara dia buat dia menyadari gimana rasanya nangis. Nggak enak, capek. Oh ya udah. Lain kali kalau mau nangis jangan lama-lama. Gitu. Boleh nangisnya tapi jangan lama-lama. Ya. Kayak kalau nanti orang dekat kita meninggal gitu ya, nangis boleh. Jangan jadi umat Buddha kesannya aku sudah mencapai kesucian. Mama papa meninggal, tidak satu butir air mata pun menetes. Wah, orang lihat ini anak kurang ajar nih, bofat ini. Oh enggak, nangis boleh kok. Mama papa, terima kasih, jasamu luar biasa. Silakan pergi lanjutkan kehidupanmu. Semoga kamu tetap berjalan di jalan dhamma gitu kan misalnya. Nangis selesai, sudah itu sudah, lanjutkan kehidupan kita. Jangan dibuat telenovela.
Mama, cobalah Mama kembali, Ma. Kenapa tidak aku, Ma? Kalau kamu gimana? Mama yang jawab kan, buka peti. Kalau kamu mau ikut, ayo Mama mau ikut lagi ya gitu. Kadang-kadang kita tuh manipulatif juga, terlalu lebay ya. Jadi nangisnya jangan lebay, sudah cukup. Kalau udah hitungan waktu lah, mungkin 1-2 jam selesai sudah. Karena kasihan mereka yang meninggal kalau ditangis itu kasihan ya. Kasihannya apa? Mereka tuh jadinya bingung mau pergi lanjut ke alam berikutnya, jadi bingung kan gitu. Maka izinkanlah kita menerimanya dan selesai. Emosi kita juga kendalikan dengan baik seperti itu. Ya. Ada lagi? Miko mau tanya, Miko, Kumaro, Delicia nih, MC harus tanya MC. Ya, masih ada 11 menit, betul ya? 11 menit. Digunakan waktunya. Saya sambil mengendalikan emosi saya juga. Nafas ya. Cinta? Cinta mau tanya? Boleh? Oh ya, oke. Oke, Cinta bertanya dengan hati. Maka saya jawab dengan hati ya, teman-teman. Maaf kalau nggak dengar ya. Oke, Cinta. Ya, saya paham. Ya. Makasih kok. Iya, tuh kan. Ngerti kan kita, itu namanya telepati sudah. Kami dengan Cinta ini jurusnya telepati. Makasih kok sarannya. Iya. Terima kasih saran. Oke. Oh, di kolom chat ada pertanyaan rupanya. Nah, ini pertanyaannya. Kebaca nggak? Nggak ada ya, karena nggak kebaca karena nggak ada. Oke, cukup. Oke, kalau sudah cukup, jangan lama-lama bengong nanti kita nih. Kalau bengong kelamaan katanya bisa kesurupan ya, jangan. Jangan sampai kok. Ya, jangan sampai ya. Oke. Ya. Nah, itu emosi ya. Jadi menarik sekali sebenarnya bicara emosi, tidak bisa sesingkat ini, tetapi Anda bisa lebih panjang bicara emosi itu. Ya, kalau kita ada workshop emosi memang lebih bagus ya. Jadi bagaimana kita belajar jadi marah, ya coba berpura-pura marah, berpura-pura senang, bagaimana kita berlatih simpati, mengucapkan simpati ke orang, ngucapin selamat itu gimana? Selamat. Nadanya bukan gitu. Selamat ya, aku ikut senang. Wah, itu pasti kan sudah nggak selamat itu, ya. Kenapa? Nadanya sudah lain ya. Kata-katanya bagus. Selamat ya, aku ikut senang. Oh, harusnya yes, selamat. Wow, luar biasa. Gimana kok bisa sukses seperti ini? Wah, aku ikut senang loh ya. Dijabat tangannya. Ini emosi yang betul itu nanti ada kaitannya dengan sekali lagi bahasa tubuh kita. Ya, bahasa tubuh ini nggak bisa manipulatif. Dia sangat sangat berdekatan dengan cara kita berpikir, gitu. Ya, maka kalian kalau ingin kelihatan sportif ya, jadi orang kalau sportif maka kalau jalan itu tegap, ya jangan agak bongkok. Kalau yang agak bongkok ya tegap di jalannya. Dada tuh agak membusung gitu ya. Jangan terlalu busung lapar nanti kirain ya, kurang makan kamu ya. Jangan ya, tegap aja. Ya. Lalu eye contact kalau ngomong itu menunjukkan kita sportif orangnya. Ya, kalau wawancara orang akan lihat, wah ini orang percaya diri bagus nih, saya akan terima dia jadi manajer. Wah, langsung jadi manajer posisinya. Ya. Bisa begitu, bisa karena sekali lagi wawancara itu nggak pernah ditanya tentang pengetahuan sekolah kamu, enggak, lebih banyak dilihat bahasa tubuh kalian. Dan bahasa tubuh dekat dengan emosi kalian. Emosi kalian seperti apa waktu wawancara? Kalau emosi Anda bahagia, maka pasti bahasa tubuh Anda bahasa tubuh orang yang bahagia. Miko, ada pertanyaan, Miko? Ya? Nggak ada. Kumaro ini teman kita di luar sana ya, di luar angkasa sana. Dia ada posisinya malam hari ya, hari ini malam hari. Ya, Ko, mau nanya, Ko. Iya, monggo, Kumaro. Itu kalau misal ya, Ko, kan aku belakangan ini kan kegiatannya kan cuman belajar terus lihat YouTube, main game gitu toh. Yep. Nah, itu kan kalau misal dapat nilaiku kan ya enggak bagus-bagus amat gitu kan. Ada yang remedi juga kan. Yep. Nah, itu remedi itu sebenarnya kalau mau belajar gitu tuh bisa. Tapi
belajarnya tuh nggak getu gitu loh, Ko. Terus berarti kan gara-gara kebanyakan lihat YouTube, lihat main game gitu tuh, Ko. Iya, Nah, tapi kalau disuruh nahan gitu rasanya tuh ya apa gitu. Susah betul, gitu, Ko. Terus betul. gimana enaknya? Ya, bagus Kumaro. Ini sangat dekat dengan kamu ya. Pasti ini hal yang dilakukan oleh dirimu, tahu Kumaro? Oke. Nah, caranya kalau kamu suka lihat YouTube, kamu suka main game, cari yang inline. Inline itu maksudnya mengarah ke tujuannya kamu. Misal, Pak Franky juga suka lihat YouTube. Yang mana YouTube yang seperti apa? Lah, misal disuruh Koko Alan untuk bicara emosi, ya saya cari YouTube-nya tentang emosi. Kan tetap dapat senang YouTube-nya, tapi inline dengan apa? Dengan tema besar yang saya angkat, yaitu emosi. Ya kan? Terus kalau game gimana kalau emosi? Ya, kalau game saya kurang suka main game. Tapi kalau kamu, pokoknya intinya tadi harus punya tujuan hidup ini, teman-teman. Jangan cuma diarahkan atau jadi konsumen pemakai aja, tapi nggak jelas. Ibarat kata nanti 12 ada boom sale gitu ya. Kalau Anda nggak perlu ya jangan beli. Ya kan? Kadang-kadang kita wah lagi diskon sapu tangannya dari tahun ke tahun dikumpuli terus nggak dipakai. Cuma beli diskonnya aja, ngapain? Nah, maka harus punya tujuan. Tujuanmu apa? Ya. Jadi lihat YouTube seperti apa yang kamu mau. Ini mengarahkan impianmu enggak? Ingat, kita ini sekarang ini negara kita ini terlalu bebas. Ya, negara Indonesia termasuk negara yang paling bebas. Ya, maksudnya bebas itu apa? Media sosial, aplikasi internasional itu melalang buana ke tempat kita ini secara free dan kita punya akun sudah pasti ada di database mereka. Nah, kalau kita nggak ngerti dan kalau kita nggak tahu seninya menggunakannya, yaitu tadi kita akhirnya cuma pemakai. Sudah tuh lama-lama akhirnya kita baru tahu kita udah tua nggak ngapa-ngapain, mama papa sudah mau mati, harta tinggal sedikit, mau kerja bingung kerja apa, nah itu bahaya, tidak produktif. Nah itu bahayanya, kalau sudah nggak produktif akhirnya kita jadi miskin materi, wah repot, beli internet kuota nggak bisa. Ya, sekarang kita happy pakai dana orang tua. Nah ke depan gimana? Kalau kita punya anak istri gimana nantinya? Kalaupun kita jadi samanera atau biku pertapa, kalau otak kita terbatas juga akhirnya ya tadi diabaikan juga. Nggak dapat prestis dengan baik. Nah gitu. Maka kita harus tahu, what is my goal? Apa tujuan hidup saya? Apakah beginian yang aku cari sesuai dengan apa yang aku rencanakan? Kalau enggak, kita harus potong segera. Harus berani potong. Disitulah Anda akan menjadi orang yang sukses. Ya, ingat hukum piramida. Nah ini, semakin ke atas, semakin sedikit orang di sana. Ya, banyak orang yang berlalu lalang di bawah sini. Ya itu tadi, menghabis-habiskan waktu tanpa tujuan. Tapi orang yang di atas itu pasti sedikit. Indonesia dengan 260 juta penduduk, presiden cuma satu. Betul? Untuk jadi presiden cuma satu. Menteri cuma berapa belas. Betul? Tapi di bawah kan paling banyak rakyat. Benar nggak? Di sekolah, kepala sekolah cuma satu. Betul? Ya nggak? Jadi artinya apa? Kalau mau jadi bintang, itu mesti sulit. Paling sulit. Maka Anda harus rombak cara hidup Anda. Dan mereka semua yang di atas, itu semua orang punya tujuan. Presiden Jokowi, anak orang susah, tinggal di pinggir kali, bisa kuliah di Gajah Mada, kehutanan, keluar buka usaha furniture gitu ya, sukses, ikut partai, semua dia punya tujuan. Dia tidak terjerat dalam kemiskinannya. Ya, pasti dia punya big dream. Pertama jadi wali kota pertama setengah mati bersaingnya, wali kota tahun periode kedua sampai 90% penduduk atau warga Solo mendukung dia, akhirnya pindah ke jadi gubernur DKI, juga dipilih lagi, akhirnya dari gubernur itu jadi batu loncatan beliau, nggak sampai selesai jadi presiden. So itu adalah lompatan-lompatan yang beliau buat, dan semua lompatan itu because he has a goal, dia punya tujuan. Itu Kumaro. Maka Kumaro jangan sampai tersita waktunya nggak jelas tanpa tujuan. Bukan co-ranking larang kalian lihat YouTube atau main game, enggak, itu adalah tools. Itu seperti kalau bercocok tanam arit gitu ya, apa cangkul, itu tools. Silakan dipakai untuk apa? Untuk produksi. Banyak orang gara-gara suka main game dia bikin YouTube ya kan, dia bahas tentang game ini strateginya gimana, akhirnya jadi YouTubers,
menghasilkan uang, dapat medali, ya karena subscribernya banyak dan nontonnya banyak, dapat uang puluhan juta, ratusan juta juga ada. Nah itu mereka remaja-remaja yang produktif, punya tujuan, tidak hanya terseret karena hanya main game, karena hanya lihat YouTube yang nggak jelas, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Kecuali tadi ada goal. Kalau Anda ingin jadi content creator, lihatnya YouTube yang hebat. Perhatikan, kayak Ko Franky sudah ngamati nih. Kalau Anda bikin YouTube supaya sukses, lebih banyak YouTube itu di bawah 10 menit itu sukses. Banyak yang nonton. Mereka-mereka yang panjang biasanya karena moderatornya atau narasumbernya itu sudah terkenal. Jadi co-pusher 1,5 jam, 2 jam, orang pasti nonton. Kenapa? Karena topiknya selalu topik yang panas. Sekarang ada Semeru, mesti dia besok undang orang korban Semeru. Begitu dia. Ya kan? Jadi kita perhatikan konten kreator itu supaya kita nanti paham, supaya nanti besok jadi YouTuber bisa bikin konten yang apik. Gitu Kumaro. Nah, semua kembali kepada what is our goal in our life. Gitu Kumaro. Oke, Ko. Yes. Thank you, Ko. Yes. Ingat waktu kita remaja sebentar. Waktu kita nanti kuliah juga sebentar. Tapi setelah itu lebih lama. Waktu kita berkeluarga atau setelah lulus kuliah itu waktunya jauh lebih lama. Dan itu waktunya kita harus mandiri. Umur 21, ya saya harap sih kalian umur 20 sudah mandiri. Saya umur 20 sudah mandiri, sudah ngajar les segala macam, terus sudah dapat pendapatan, uang dari orang tua saya tabung untuk simpanan saya. Ya, jadi kita harus punya target. Umur berapa saya mandiri, tidak minta lagi ke orang tua. Nah, kalau sudah mandiri berarti kita produktif. Kalau kita produktif berarti umur remaja ini harus belajar untuk ngapain, produktifnya ngapain. Ya, mau endorse, mau apa, itu kita harus sudah tentukan. Ingat, hari ini Anda hidup dari orang tua kalian. Yang punya uang itu orang tua kalian. Dan kalian masih meminta, masih bergantung dengan mereka. Berikutnya, Anda yang harus tentukan gantungan itu kepada Anda sendiri. Ya, dan orang tua kita lambat laun akan menuju kematian lebih dulu secara normalnya, maka kita harus tahu mereka akan segera tiada. Berikutnya, siapa yang akan hidupi keluarga ini? Ya Anda. Sudah siap belum? Belum. Belajar. Cari tahu. Gitu. Dah. Oke. Oke, waktunya pas nih. Sudah ya, Alan ya? Sudah 1 jam nih. Boleh ya. Nanti kalian biar nggak bosan ketemu saya, maka akhir kata saya ucapkan bahwa emosi itu dekat dengan kita dan emosi itu energi. Kalau kita bicara fisika ya, emosi itu energi yang bisa kita alihkan ke sarana-sarana yang lebih besar. Asal kita tahu ya kehadiran dia. Ketahuilah kehadiran dia lalu kelola dia. Ya, kalau dia emosi negatif, ya sadari, jangan langsung respon, ya, karena akan berbahaya. Oleh karena itu, selalulah, ya, selama kalian belum punya emosi negatif, selalulah berharap baik untuk diri kalian dan banyak orang, sehingga senantiasa emosi itu cenderung positif. Kalau emosi cenderung positif, Anda akan mudah untuk bersemangat, berdaya juang, pantang menyerah, dan terus ingin maju. Nah, itu yang menjadi kekuatan dari emosi. Dan usia kalian saat ini usia yang sangat-sangat optimal dan golden age di usia remaja itu golden age ketiga atau kedua. Maka gunakan waktu remaja kalian. Kalian itu berani mati, kalian itu berani, maksudnya berani untuk kejar lebih. Ya, tubuh kalian sangat support. Kalian begadang untuk sesuatu tujuan mimpi kalian itu masih mungkin. Otak kalian juga cerdas sekali. Belajar apapun cepat mencerap. Karena memang kalian lagi masa di golden age. So, gunakan masa kalian yang sangat singkat ini cuma berapa tahun, tetapi kalau Anda optimalkan dia akan membantu masa dewasa kalian menjadi lebih gembira. Maka jangan tunda kalian untuk mengenal emosi kalian dan segeralah untuk ya mengarahkan emosi kalian ke jalan-jalan menuju tujuan kalian. Maka ciptakan tujuan sehingga hidup kalian terarah dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Aduh.
Sekali lagi, Anumodana, Ko Franky atas sharing dramanya. Semoga apa yang disampaikan Ko